Saya termasuk yang tidak setuju dengan Mas Hasto ketika membawa case pribadi untuk kemudian seolah itu persoalan institusi. Jadi teman-teman, sekarang saya mau buka-bukaan ya, kan saya buka semua. Tahukah kalian siapa yang mendukung PT Pratama Prima Bajatama? Saya tegas di sini dan saya punya bukti rekaman suara dari staf kantor Partai DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Saya punya rekaman suara yang mana Deddy Setiawan Tan akan membantu sekian ton besi untuk pembangunan kantor DPC PDI. Ketika saya misalnya berdebat dengan teman-teman yang pro Hasto, ya saya katakan silakan teman-teman mengatakan ini politisasi, ada bayang-bayang misalnya presiden yang sebelumnya, ada silakan. Tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Betul, tapi kriminalisasi jelas faktanya ada. Dan tidak mungkin KPK yang apalagi penyidiknya berani merekayasa kasus. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya kembali hadir untuk mereaksi beberapa buah video terkait informasi politik tanah air. Dan kali ini masih dari Hasto Kristianto, Sekjen Partai PD Perjuangan. Sepertinya kasus yang menyeret nama Hasto Kristianto ini cukup viral dan juga ditunggu-tunggu oleh publik tanah air tentunya. Baru-baru ini Hasto ketika diperiksa oleh pihak KPK namun tidak ditahan, tetapi masih ada kelanjutan pemeriksaan. Hal ini diungkapkan oleh pihak KPK bahwa masih ada beberapa saksi yang patut untuk dimintai keterangannya. Dan dalam video ini saya akan mereaksi ada beberapa video di mana salah satunya mengungkapkan bahwa sesungguhnya kasus yang saat ini dihadapi Hasto Kristianto itu merupakan kasus pribadi, bukan kasusnya partai atau kasusnya institusi. Hal ini sangat disesalkan karena kasus Harto kok sepertinya digiring masuk ke dalam ranah partai dan seolah-olah ini menjadi kasus partai PD Perjuangan. Dan di video lainnya kita juga akan melihat dan menyaksikan bersama bagaimana statement seseorang yang mengungkapkan bahwa ternyata Hasto juga merupakan dalang dibaliknya kasus korupsi besar. Seperti apa korupsinya nanti sebentar kita akan saksikan, dan juga pernyataan dari penyidik KPK terkait dengan nama Hasto Kristianto dan juga Harun Masiku. Dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan, baik itu yang datangnya dari para elit partai, para pengamat politik, maupun juga yang datangnya dari pihak KPK serta netizen. Apakah kasus Hasto ini akan segera berakhir atau masih menjadi sebuah drama panjang yang bakal ditunggu-tunggu oleh publik tanah air? Dan apakah kasus ini akan memicu kemarahan publik dikarenakan terlalu bertele-tele dan sepertinya tidak karuan? Publik tentu menunggu kapan kasus ini berakhir dan bisa terang benderang siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang salah patut mendapatkan hukuman, yang benar patut dipulihkan nama baiknya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Saya termasuk yang tidak setuju dengan Mas Hasto ketika membawa case pribadi untuk kemudian seolah itu persoalan institusi. Kan gitu kira-kira ya. Abang melihat itu? Iya, kita harus bisa pisahkan, dan saya tidak setuju dalam kasus seperti itu gitu. Kalau dibawa ke institusi seolah membela partai, membela Ibu Mega, ya kita harus lihat dulu. Tunggu dulu kawan, ya kan? Gitu. Jadi makanya ketika ada mengatakan agak menjauhkan sedikit Ibu Mega dari Mas Hasto, itu mungkin juga cara yang baik untuk bisa dengar both sides. Oh, jadi Bu Mega selama ini nggak both side dong menurut Bang Don? Orang-orang dekat itu bicara seperti itu gitu. Karena saya telepon bicara dengan 3 atau 4 orang di sekitar itu, jawabannya kayak begitu gitu. Jadi teman-teman, sekarang saya mau buka-bukaan ya, kan saya buka semua. Tahukah kalian siapa yang mendukung PT Pratama Prima Bajatama? Saya tegas di sini dan saya punya bukti rekaman suara dari staf kantor Partai DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Saya punya rekaman suara yang mana Deddy Setiawan Tan akan membantu sekian ton besi untuk pembangunan kantor DPC PDI. Lalu siapa dibalik daripada backing Deddy Setiawan Tan, PT Pratama Prima Bajatama yang menggelapkan pajak negara?
Saya beritahu kawan, ya, Hasto Kristianto, sekjen yang sekarang ditangkap oleh KPK. 3 kali saya ke rumah Hasto, 1 kali saya ke kantor DPP di Jalan Diponegoro. Lalu siapa anak buahnya yang melindungi Deddy Setiawan, yaitu pengacara atas nama Maria Magdalena, staf hukum fraksi PDI Perjuangan di kantor DPRD Kota Bekasi. Teman-teman viralkan, saya Alex Papahriko yang bertanggung jawab. Terima kasih. Ketika saya misalnya berdebat dengan teman-teman yang pro Hasto, ya saya katakan silakan teman-teman mengatakan ini politisasi, ada bayang-bayang misalnya presiden yang sebelumnya, ada silakan. Tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Betul, tapi kriminalisasi jelas faktanya ada. Dan tidak mungkin KPK yang apalagi penyidiknya berani merekayasa kasus. Diperintahkan sama pimpinan naikkan ini kalau nggak ada buktinya. Nggak mungkin mereka ngarang-ngarang, nggak mungkin ada keterangan saksi dipalsukan, ya nggak mungkin, ya apalagi saya kenal dengan Kasatgas penyidikannya ya Mas Rosa Purwobekti ya, saya mungkin udah 10 tahun lebih lah bersahabat dengan dia, gitu ya, dia orangnya clear lah, lurus tuh mau itu, lurus, nggak mungkin kemudian dia tadi saya katakan tiba-tiba ada bukti yang nggak ada diada-adakan, ada bukti yang diletakkan, ada bukti yang ditaruh misalnya. Nggak ada lah. Kalau Hasto tersangka, saya yakin tersangka dia dengan 2 bukti yang cukup. Dan ingat loh, ini kan pimpinan baru dan mereka semua 5-5-nya sepakat loh Pak Hasto. Padahal mereka dipilih oleh siapa? Kan ada teman-teman PDP juga yang memilih mereka. Bukan orang Jokowi semua gitu maksudnya. Iyalah, kalau misalnya Jokowi semua, pasti di antara 5 itu ada yang berbeda pandangan. Tapi kalau yang menang bukan Pak Prabowo nggak kena dong. Itulah yang lagi ramai, ya kan? Ini mau puas dulu bentar. Lanjut. Gue bertanya. Karena lah kan maksud gue begini, gue berpikir logika aja ya. Ya. Maksudnya lah dari kemarin kan tembang pilih berarti. Tembang pilih atau ada kekuatan besar yang menyetop KPK gitu kan? Nah, ini kan ada salah satu rangkaian tadi Mas Dedi katakan ketika ada TWK disingkirkan oleh Firly. Saya melihat ini ada satu kesatuan yang utuh. Kita lihat Mas Dedi, ketika penyidik Rosa ini, saya lihat strateginya adalah kembali ke titik awal. Kan Harun Masiku udah 5 tahun nih, jadi akan sulit. Dia kembali ke titik awal. Kita lihat dari mana? Kejadian-kejadian yang ada di saat OTT Harun Masiku. Pertama, Harun Masiku kan terlihat terakhir di bandara, CCTV-nya udah dilihat kan. Betul, udah makanya tahu dia memeriksa Pak Yasona. Ya, dia memeriksa Pak Roni F. Sompi. Yang kita lihat ya bahwa Pak Yasona bahkan sampai dicekal. Iya betul. Bareng Pak Hasto lagi kan? Ya. Tapi Pak Yasona kan tidak diperiksa seperti Hasto. Sebagai saksi. Dia sebagai saksi. Itu clear kalau sebagai saksi. Tapi kita nggak tahu kalau berkembang. Ya, tapi saat ini Pak Yasona saksi ya. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat proses bagaimana Firly gitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh mantan penyidik kemarin, Mas Rona jadi saksi kan, terkait dengan penggeledahan di suatu tempat yang ternyata tidak jadi, ya kemudian juga harusnya Pak Hasto udah jadi diajukan jadi tersangka dari dulu, ternyata nggak jadi. Ini kan ada apa? Apalagi kita tahu Firly kan bermasalah di KPK. Akhirnya ini menjadi salah satu lapangan golf segala itu kan. Badminton. Iya. Bahkan dia jadi tersangka sekarang. Walaupun belum ditahan. Tersangka KPK atau tersangka polisi? Di polisian, Polda. Oke. Jadi dia ingin kembali ke titik nol di mana Harun Masiku itu terakhir terlihat. Kenapa kasus Harun Masiku? Kan orang-orang bertanya kenapa harus kasus Harun Masiku? Kenapa nggak kasus-kasus lain aja yang dibongkar? Kan gini kan ada 2 sisi nih ya. Sisi yang satunya kan mengatakan bahwa ini mah jelas politisasi kan, karena kasus-kasus lain banyak. Kenapa harus Hasto? Kenapa harus Harun Masiku? Kenapa nggak? Ya katanya begitu kan. Betul. Kalau gua mah setuju aja. Iya, ini kan pimpinannya baru. Itu makanya kan kita tahu pimpinan sebelumnya kan terlalu banyak kontroversi. Lebih banyak mereka kontroversi dibandingkan prestasi kerja. Mulai dari pelanggaran etik lah. Bayangin, ya kan, belum pegawainya. Nah, tapi ya kita lihat nih, sekarang pimpinan yang baru 5 orang ini sudah mempunyai standar kasus yang tinggi. Ya kan, baru pertama kali mereka jadi pimpinan KPK langsung menetapkan tersangka sekjen partai terbesar di Indonesia, PDIP. Artinya
jangan sampai ini untuk pertama dan terakhirnya big fish, ya kan? Kasus korupsi. Artinya kita juga bisa mengatakan bahwa kita apresiasi mereka lakukan ya. Tapi kita perhatikan nih ya. Nah, jangan cuman begini doang nih KPK nih, gitu dong. Betul, nah itu makanya Mas Dedi ada banyak PR yang harus diselesaikan oleh mereka. Betul. Jangan cuman Hasto doang nih. Jangan. Iya, sikat yang lainnya gitu kan. Betul, jangan tebang pilih. Kita tahu banyak kasus-kasus yang masih menjadi PR. Iya. Bahkan ada buronan lain yang belum ditangkap oleh KPK. Ini yang harusnya jadi PR bagi pimpinan KPK sekarang. Kemarin mereka saya lihat sudah mulai bertahap lah. Ada mantan petinggi BUMN, direktur BUMN sudah ditangkap juga, ditahan, ya kan? Nah kita tunggu nih, kan kita harus berikan kesempatan juga. Nah kenapa Pak Hasto yang sekarang? Ya emang buktinya udah kuat. Oh iya. Kan kalau nanti pimpinan yang sekarang ngulur-ngulur lagi, apa bedanya dia sama pimpinan sebelumnya? Menjelang pemeriksaan kasus dugaan suap Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto asik berjoget di GBK pada Minggu 13 Januari. Acara tersebut merupakan rangkaian dari HUT PDIP ke-52. Dalam acara tersebut, PDIP mengundang grup musik bernama Kelompok Pemuja Koplo yang disingkat KPK. Logo mirip KPK juga dipajang dalam layar besar panggung PDIP. Layar panggung menampilkan tulisan KPK yang menyerupai logo Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto mengatakan PDIP sengaja mengundang kelompok pemuja koplo untuk memeriahkan peringatan HUT partai. Sekjen PDIP itu terlihat menikmati penampilan dari grup musik tersebut. Hasto tampak asyik berjoget di panggung ketika alunan musik disetel. Selain Hasto, terdapat sejumlah elit dan kader PDIP lainnya seperti Dedi Yefri Sitorus, Arya Bima hingga Guntur Romli yang ikut joget di panggung. Dramanya adalah Harun Masiku yang harusnya ditangkap saat itu juga ternyata dibilang tidak ada di Indonesia gitu. Oh, itu narasi PDIP dan narasi pemerintah ya waktu itu? Iya, narasi resmi pemerintah. KPK waktu itu rilis bahwa ada satu tersangka yang tidak kami tahan karena dia menurut data pelintasan imigrasi yang waktu itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Menkumhamnya Yasona Lauli yang juga PDIP, dibilang bahwa Harun Masiku belum kembali ke Indonesia. Data pelintasan terakhir dia keluar ke Singapura pada tanggal 16 Januari 2020. Dan memang kita punya data juga bahwa pada 16 Januari 2020 itu memang Harun Masiku membeli tiket Garuda tiga tiket langsung Garuda atas nama dia sendiri pada pagi hari sekitar jam 7, jam 11 sama jam 9 katanya. Nah dia berangkat lewat pesawat yang jam 11 itu karena info yang kami peroleh paginya itu dia mampir dulu ke Sultan Syahrir 12A. Ya tempatnya Sekjen ya. Tempatnya Hasto ya. Iya. Itu sebabnya orang pertama yang menentang ide Pak Guntur di September itu ya Hasto Kristianto. Coba cek media. Ketika Pak Guntur melontarkan itu, yang paling pertama komen dan sifatnya menentang itu Hasto Kristianto. Karena ini adalah agenda dia. Nah, yang kemudian pasca sprindik berantakan semua. Karena bagi koalisi, bagi pemerintah, memang manuver ini harus dihentikan. Dari posisi sekjen aja sudah seperti itu gitu loh. Indonesia nggak bisa, ya sulit kita membangun dengan berbagai macam post-truth dan jaringan Hasto ini yang sangat meresahkan dan mengganggu. Itu intinya, dan memang harus dihentikan. Sehingga kalau dihentikan dengan kasus hukum yang juga sangat jelas, bukan politisasi hukum loh. Karena ada pasalnya kan. Betul. Ada kasusnya, ada saksinya kok. Ini harus dihentikan memang. Jadi setelah Sekjen Hasto ini dihentikan, ya silakan PDIP berproses internal nih menuju kongresnya. Kalau Anda perhatikan sejak pilpres hasil-hasil itu keluar, terutama entah quick count entah real count, itu kan narasi DFK itu kan digaungkan terus dari kubu Pak Sekjen ini. Arahnya memang kalau rencana Sekjen ini ingin berhasil menjadi ketum sementara, PDIP memang harus ada di posisi oposisi. Oleh karena itulah perlu wacana-wacana yang terus menyerang, karena memang ingin out gitu, opsinya out. Kalau
dari sudut kepentingan Sekjen Hasto ini, maka sangat relevan kalau selama ini yang terus saja kan menyerang Pak Jokowi lah, Pak Prabowo, pemerintah lah, apapun lah gitu. Memang itu yang harus dibangun, opini itu yang harus dibangun karena tujuannya menjadi oposisi. Hanya dengan menjadi oposisi maka transisi ketum sementara ini bisa mulus sesuai dengan yang ada dalam kacamata kepentingan Sekjen ini. Prinsipnya kami semua ini yakin, optimis gitu. Bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan praper, kemudian kami pesimis. Enggak dong, kami semuanya optimis, kami yakin. Ya, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, yaitu ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan, gitu. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil. Mas tadi katanya tim PDIP lagi menuju ke lokasi. Ada kekhawatiran nggak sih Mas bisa ada perselisihan atau mungkin ada negosiasi gitu di sana? Negosiasi apa maksudnya? Intervensi hukum. Iya. Intervensi dari PDIP-nya sendiri ya. Kan ya. Tadi menuju ke sana katanya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim hukum PDIP sendiri bahwa mereka akan taat hukum, akan mengikuti prosesnya. Saya pikir apa yang ditanyakan itu tidak akan terjadi ya, kemungkinan besar tidak terjadi. Dan silakan teman-teman pantau saja bagaimana kondisi di lapangan. Apakah apa yang disampaikan oleh tim hukum PDIP ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan ya. Tapi saya memiliki keyakinan apa yang tadi disampaikan tidak akan terjadi. Tadinya daripada ribet dan ribut dengan emak banteng, mending kita percaya aja bahwa MK dan KPK itu hasil buatannya. Ternyata ada manusia yang berani membongkar. Kata siapa MK dan KPK buatan lu? Entenya ribut aja dengan emak banteng. Inilah kebenarannya. Coba kita cek sama-sama. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri presiden nih. Iku di situ tuh ngantiku jalan apa? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang naik. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK aku baru bikin apa guyong. Lah KPK. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto iku. Apakah benar ya Megawati yang membuat KPK dan MK seperti yang sering ya beliau katakan? Terakhir di ultah PDIP ya, Megawati kembali mengatakan bahwa dia yang membuat KPK dan MK. Jawabannya tentu sama sekali tidak benar ya. Itu hanya halusinasi Megawati. Seolah-olah dia memiliki kewenangan itu. Makanya sebagai pendidikan politik ya, saya wajib meluruskan hal ini agar supaya sejarah bangsa ini tidak rusak hanya karena halusinasi Megawati. Tuh dengerin ya, 16% ya. Sebagai presiden saat itu, berdasarkan konstitusi ya, Megawati sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk membuat lembaga seperti MK dan KPK. Jadi sebenarnya dari alasan itu saja ya sudah cukup untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati bahwa beliau yang membuat MK dan KPK adalah sebuah pernyataan yang sangat keliru dan sesat. Tapi saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya, agar supaya semakin jelas sampai masyarakat mempercayai info sesat tersebut. Begini ya. Depositorus Guntur Romli, dengerin ini ya. Tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya.
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme, dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Jadi jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme, dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24 dan pasal 24C. Saya lampirkan ya dalam video, jadi silakan dibaca. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Disertakan lengkap oleh Kang Teddy. Nah, dari pasal-pasal ini maka lahirlah ya MK di tahun 2003. Jadi untuk urusan MK ya sudah terbantahkan semua halusinasinya Megawati. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, MK itu harus dibuat paling lambat tanggal 17 Agustus tahun 2003. Itu berdasarkan perintah amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan perintah dan amanat Megawati. Lalu fungsi, mekanisme, dan peran MK itu pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan aturan suka-sukanya Megawati. Clear ya untuk urusan MK. Berdasarkan bukti, berdasarkan pasal dalam konstitusi, sudah dapat dipastikan bahwa Megawati sama sekali tidak memiliki peran apapun untuk membuat MK. Selanjutnya, yang kedua, untuk KPK. KPK itu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya, tepatnya pada pasal 43 ayat 1 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi jelas ya bahwa KPK itu lahir berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan tugas dan wewenang KPK? Ya tentu tidak ya, karena tugas dan wewenang KPK termasuk siapa yang menjadi anggota KPK itu sudah diatur pada pasal 43 ayat 2, 3, dan 4 pada Undang-Undang 31 tahun 1999. Dan sebagai informasi tambahan, Undang-Undang 31 tahun 1999 ini sebagai cikal bakal KPK itu ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie, Rezin Habibie, bukan Megawati. Karena perintah Undang-Undang 31 tahun 1999 harus membentuk KPK melalui undang-undang, maka lahirlah Undang-Undang 30 tahun 2002 yang kebetulan saat itu Megawati presidennya. Kita tahu semua ya, Megawati jadi presiden karena menerima lungsuran jabatan dari Gus Dur. Kalau pada saat itu Gus Dur tidak dilengsarkan, maka undang-undang KPK itu pun wajib ada di rezim Gus Dur. Ini kasarnya aja ya. Jika saat itu ya sendal jepit yang jadi presiden menggantikan Gus Dur, ya tetap KPK dan undang-undang KPK harus ada, karena itu perintah undang-undang yang dibuat pada rezim Presiden Habibie. Jadi sama sekali bukan karena Megawati. Ya, Megawati sama sekali tidak memiliki peran atas lahirnya KPK. Jelas ya bahwa KPK dan MK
lahir sama sekali bukan karena peran Megawati. Megawati sama sekali bukan yang membuat KPK dan MK ya, seperti yang dia sampaikan selama ini, dan sama sekali tidak memiliki peran dalam mengisi roh KPK dan MK. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik sehingga masyarakat tidak tersesat ya, dan sejarah tidak dirusak oleh halusinasi. Oke. Ente bang, cari gara-gara aja dengan Mbak Banteng. Dibiarkan aja bang, dibiarkan aja bang. Kan masyarakat juga nggak akan percaya. Gusti Nu Maha Suci. Tapi perlu kita tahu sama-sama ya, karena itu yang selalu dibanggakan memang oleh Ibu Mega di berbagai kesempatan, di berbagai tempat ketika beliau menjabat menjadi presiden. MK itu buatan saya, KPK itu buatan saya. Ternyata sekarang dimainin. KPK hanya buat nangkep Hasto, apa nggak ada kerjaan yang lain? Dibuat mainan. Kita tadinya udah percaya aja daripada ribet, percaya aja. Tapi apa boleh buat, tetap untuk pendidikan ya, supaya tahu sejarahnya. Kita harus tahu dong asbabun nuzulnya kenapa MK dan KPK itu terbentuk di zaman Ibu Mega. Ternyata itu amanah konstitusi. Seandainya ini yang paling sakit nih, yang jadi presiden pada saat itu bukan manusia, maka MK tetap akan terbentuk, KPK tetap akan terbentuk. Itu paling parah tuh kalimat. Jadi udahlah, dengan kepanjangan bahaya tuh berhadapan dengan banteng atau seruduk ente mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK saya yang bikin. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan apa? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Belum lagi apa coba? Ya KPK, aku baru pikir apa kuyung. Lah KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Hari ini saya akan menceritakan kronologi sebenarnya dari Harun Masiku. Mungkin video ini sedikit panjang karena saya akan menjelaskan kenapa saya bersuara. Ya, buat para kalian yang bilang saya ini adalah pengkhianat di dalam tubuh partai. Mungkin yang saya lakukan ini adalah mewakili suara dari kader-kader yang mungkin pada saat itu merasa terjolimi. Pada 2019 di Sumatera Selatan, salah satu dapil terjadilah pemilihan legislatif pada saat itu. Lalu pemenang suara terbanyak jatuh kepada Nazarudin Kemas. Sehingga suara-suara yang lain itu dianggaplah PAW, pergantian antar waktu menunggu antrian. Diambil dari suara terbanyak jika yang terpilih mengalami kematian, mengalami sakit keras, ataupun penahanan KPK dan kasus-kasus hukum lainnya. DPR RI terpilihnya itu, Pak Nazarudin Kemas, meninggal dunia. Otomatis sesuai prosedur, yang PAW adalah suara yang nomor 2 terbanyak setelah yang terpilih. Harun Masiku adalah jajaran daripada anggota legislatif yang bertarung dengan mereka. Harun Masiku ini di urutan suara ke-6 terbanyak. Artinya dia ini kalah telak. Lalu upaya-upaya penyundulan yang diduga dilakukan oleh si Harun Masiku dan kata penyidik KPK itu dibantu oleh Bapak Sekjen PDI Perjuangan untuk menyundul suara dari si wanita ini, suara terbanyak nomor 2. Kita tahu sendiri dalam kontestasi politik tidak ada yang tidak dikerahkan. Jiwa, raga, materi semua kita perjuangkan. Jangan munafik, setiap yang berkontestasi politik pasti ingin menjadi pemenang atau pejabat. Begitu pula dengan saya. Kenapa saya meminta kasus ini diusut dengan tuntas? Karena Bapak Hasto itu adalah sekjen dari Partai PDI Perjuangan, di mana beliau bisa dikatakan sebagai bapaknya banteng-banteng se-Indonesia. Jika Bapak kami melakukan hal tersebut, maka saya pun kecewa. Bukan hanya negara ini yang harus dibenahi, tetapi apa? Di dalam partai sendiri harus dibenahi. Posisi-posisi strategis itu jangan sampai menggorok, jangan sampai menyundul atau merugikan sesama kader. Itu yang saya maksud.
Kalau memang tidak terbukti, bagus, artinya top untuk Bapak Sekjen. Tapi kalau memang beliau seperti yang dikatakan oleh penyidik KPK, suap menyuap untuk menyundul suara yang seharusnya duduk demi si Harun Masiku, suara terendah, ya saya sebagai kader juga pasti kecewa. Kalau ada vote kandidat Sekjen lainnya, pasti saya tidak vote lagi Bapak saya ini, Pak Hasto ya. Besok-besok kalau itu terjadi dengan kader-kader lain atau saya yang memang terparkir sebagai antrian PAW ya. Jadi untuk di kasus ini, saya tidak membela Harun Masiku. Saya di kasus ini hanya menjadi pemerhati dan melihat. Sebagai kader baru, saya ingin melihat bagaimana sih senior-senior saya ini. Kenapa tidak dibicarakan di dalam saja? Kau pikir gampang ketemu Sekjen, ha? Tidak. Bukan kau enak-enak kenal sama beliau minta ketemu, kau ketemu, salah. Ya? Ketika kemarin Pak Hasto tidak dilakukan penahanan, tentu saya melihat ini lebih kepada kebijakan KPK. Karena kita tahu bahwa KPK kan selalu diserang dari sisi bahwa ini adalah politisasi, bahwa ini ada orang yang mengontrol KPK, bahwa KPK adalah sekarang adalah eranya itunya Pak Jokowi gitu dan sebagainya. Tapi saya pikir kemarin suatu strategi yang cantik juga yang dilakukan oleh KPK. Iya. Cantiknya di mana, Bang? Silakan. Ya, bahwa ketika Pak Hasto keluar, kan beliau sudah tidak menyatakan statement apapun. Ya. Dan di situ saya melihat bahwa kondisi sudah semakin adem. Nah, kemudian semua akan fokus kepada yang dinamakan dengan pra peradilan. Karena kita kan orang hukum. Nah, disitulah kemudian saya melihat itulah momen ya bagi Pak Hasto membela diri dan KPK membuktikan bahwa mereka mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Yang saya lihat memang ada juga yang menariknya bahwa KPK sebenarnya ketika dihadapkan pada proses pra peradilan, seperti yang saya katakan, bahwa mereka harusnya mempercepat pemberkasan, ya, melakukan penahanan, kemudian juga segera melimpahkan ke pengadilan, sehingga nanti pra peradilan putusannya adalah kasus ini sudah. Nah, tapi kemudian akhirnya tidak dilakukan oleh KPK. Ini sangat menarik. Nah, kenapa kok Anda melihat Pak Hasto sampai saat ini belum ditahan setelah diperiksa? Biasanya penahanan itu nggak wajib. Dijadikan tersangka tuh. Penahanan itu nggak wajib. Mana ada wajibnya? Gak ada wajib itu. Baik. Ya, tapi yang saya mau bilang di sini nih bagus nih. Apa yang terjadi pada kasus Pak Hasto, ya? Penetapannya pertama tidak logis. Yang kedua tidak benar. Dan yang ketiga tidak populer. Tidak logis. Saya kasih contoh, ya. Coba tunjukkan satu putusan atau satu presiden di mana orang disangkakan melakukan tindak pidana secara bersamaan dia disangkakan menghalang-halangi ya penyidikan terhadap dirinya sendiri. Nah, coba di kasus yang mana? Ya menurut saya tidak jadi masalah. Ya, di kasus yang mana nggak ada. Loh, ya makanya tidak logis. Bukan masalah tidak ada, tidak ada. Ketika seseorang disangkakan pasal 55 ayat 1 angka ke-1 KUHP telah melakukan pidana perbuatan ya disangka, maka secara bersamaan dia tidak bisa disangkakan menghalang-halangi terhadap perkaranya sendiri. Itu yang disebut tidak logis, tidak benar. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ini KPU pejabat, ya. Namanya WS. Sudah? Oke. Ayo namanya Bang, ya. Lalu ada satu sangkaan dimulai dari proses penyelidikan. Sudah? Maka penyelidikan ini dinaikkan ke dalam tahap penyidikan. Penyelidikan selesai, benar ada peristiwa, maka penyidikan menemukan orang-orang siapa. Tadi yang ngomong bilang Bang Senturi BLBI itu kurang baca buku itu. Kita bicara satu perkara terhadap sebuah peristiwa pidana. Udah? Satu lagi. Ya? Tidak logis, tidak benar. Ini nih yang saya bilang tidak benar. Kenapa? Ketika penyidikan, ya, ada seorang tersangka yang belum ditangkap. Namanya Harun Masiku. Maka dalam hukum diberi dua opsi. Ya. Apakah penyidikan yang tahun 2020 itu sudah lengkap? Menurut KPK pada saat itu sudah lengkap.
ditangkap, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu dengan percaya diri diajukanlah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Nah, apa tidak benarnya? Saya tanya kepada ibu bapak, kalau bapak ibu sarjana hukum, bapak ibu mengerti hukum, mana yang bapak ibu percaya? Fakta yuridis atau cerita karangan penyidik? Baik. Dua itu dulu ya. Tahan dulu, Bang. Tahan dulu sebentar. Nanti dulu. Ini ayat 3. Sekarang saya tanya dulu. Ya, saya tanya dulu ini. Kalau bapak ibu mengerti hukum, mana yang bapak ibu percaya? Fakta yuridis atau cerita karangan penyidik? Pasti yang mengerti akan bilang, kami harus lihat fakta yuridis. Baik. Nah, kita masuk ke fakta yuridis sekarang. Sudah 2 persidangan. Yang pertama perkara secara bersamaan, ya, perkara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan Saiful Bahri sudah disidang. Apa fakta yuridisnya? Fakta yuridisnya pada halaman 166 dan 167. Ini fakta yuridis, Pak. Bapak masih ngerti nih? Baik, silakan. Setelah diperiksa saksi-saksi, diperiksa ahli, diperiksa petunjuk, diperiksa yang namanya bukti terdakwa juga. Fakta yuridis bilang pada tanggal 13 Desember 2019 di Grand Hyatt Saiful Bahri dan Dodi Tristikoma bertemu Harun Masiku. Baik. Ya, setelah itu apa katanya? Saiful Bahri memberikan uang operasional. Baik, saya potong dulu. Sebentar. Saya mau persikat sekarang ya. Ini fakta yuridis yang terakhir bahwa menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah majelis pertimbangkan, telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saiful Bahri, Harun Masiku serta Dodi Tristikoma. Oke. Di mana? Kami sudah di mana? Saya ingin langsung ke Bang Yudi. Tadi tidak logis dan tidak benar. Boleh ditanggapi, silakan. Saya terasa lagi di sidang pra-peradilan. Gitu. Baik. Apa yang disampaikan oleh Bang Patra itu permohonan semua gitu. Ya. Nah, tapi tentu saya akan menjawab dari persepsi penyidik ya. Bahwa ya pertama tentu ketika KPK menetapkan tersangka, tentu sudah melalui proses uji yang benar. Mulai dari proses ada yang di Satgas Penyidikan, kemudian maju ya ke Deputi Penindakan, selanjutnya digelar di pimpinan KPK. Artinya akan diuji mana keterangan saksi yang menyatakan Pak Hasto seperti ini, buktinya apa, ya dokumennya apa, apakah ada alat rekaman pembicaranya seperti apa. Saya pikir kalau masalah alat bukti ya tentu kalau saya menyatakan clear lah kalau KPK, silakan saja. Kemudian yang kedua, bahwa ketika KPK kemudian menemukan bukti yang baru gitu kan tidak harus dengan putusan-putusan sebelumnya, ya kan. Ini sesat ini. Ini sesat ini. Ya. Enggak dong, ya. Bang, ingat loh putusan itu kan terhadap terdakwanya siapa? Ketika ada bukti baru, ada keterangan saksi baru, itu kan bisa. Kenapa? Jangan Kenapa saya bilang sesat? Ya. Kita harus bedakan antara peristiwa pidana. Ya. Kan peristiwa pidananya beda. Apa yang jadi terdakwa? Sebelumnya terdakwanya siapa? Yang dilakukan oleh penyelidikan itu menemukan peristiwa, ya. Menemukan peristiwa pidananya sudah ditemukan, makanya kemudian peristiwa pidananya adalah jadi tersangka kan? Suap terhadap Wahyu Setiawan. Iya, suap, makanya bersama-sama. Maka dalam hukum acara setelah penyidikan naik ke tahap penyidikan. Iya, sudah penyidikan. Di tahap penyidikan itulah ditentukan siapa pelakunya. Sudah kan? Ya. Nah, kalau dia sudah ditemukan pelakunya, apa bahaya you punya statement? Ya. Setelah ada fakta yuridis, setelah semua diperiksa, nambah lagi dalam satu perkara nanti. Jadi kira-kira begini, Bang. Gak masalah, Bang, ketika ada tersangka baru. Saya pernah satu kasus 38. Sekarang saya tanya, 38 tersangka, Bang. 38 sekarang saya tanya, ya. Peristiwanya apa coba? Kita uji nih. Apa? Jangan pernah saya apa coba? Peristiwa apa? 38 tersangka. Contoh. DPRD Sumut, satu perkara penerima suap. Ya kan banyak tersangkanya. Sprindiknya berapa? 38. Karena peristiwanya langsung.
Mengerti kamu? Kalau dia dalam peristiwa bicara langsung, enggak berbeda-beda. Ada 8 dulu, ada 7 dulu. Itu yang saya bilang. Ada perkembangan, Bang. Bang, itu yang saya bilang ya. Itu pasti akan terus berkembang. Nggak mungkin kita mati gitu kan? Itu yang saya bilang. Ada pengembangan perkara. Itu yang saya bilang di dalam peristiwa pidana. Penyidik punya kewenangan untuk menentukan siapa tersangkanya. Oke? Kewenangan berdasarkan alat bukti yang cukup, nggak mengada-ngada. Nggak ada lah pasti. Nggak ada rekayasa. Nggak ada alat bukti. Kalau ini belum disidangkan, kalau ini belum disidangkan dua perkara, ya, saya bisa terima. Dugaan saya orang KPK ini lagi bingung nih untuk suap nggak punya bukti yang cukup karena nggak OTT. Karena suap itu susah, Mbak. Kalau dia nggak OTT maka harus ada aliran dana. Betul. Sementara ini nggak ada. Nggak ada aliran dana, hanya mengandalkan saksi. Ya. Saksi pun mungkin agak sulit karena saksi nggak ada yang melihat langsung pemberian itu. Berapa jumlahnya, kapan diberikan, di fakta persidangan juga nggak ada. Sulit. Oke, sulit. Dengan itu dia lagi cari saksi siapa yang kira-kira kemungkinan yang bisa mengaitkan suatu perbuatan suap ini. Akhirnya tidak jadi ditahan karena kurang saksi. Bukti baru buat apa disimpan? Justru dengan bukti itulah sebagai dasar untuk menahan. Saya kira bukti baru apa ya? Nggak ada saya kira. PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya. Itulah makanya sekarang partai PDIP itu partai yang sangat rakus, sangat busuk dan juga sangat bobrok gitu loh. Orang jahat aja mereka bela, orang jahat aja mereka lindungi gitu loh, termasuk para koruptor. Buktinya saja sampai sekarang ada nggak mereka mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Tidak ada sama sekali kan? Mereka membiarkan itu berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak pernah mereka sahkan. Itulah ciri kebusukan dari partai PDIP. Tetapi rakyat di negara ini sudah cerdas semua gitu loh. Mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tolong banget untuk partai PDIP, kalau kalian memang ingin ada di negara ini, tolong banget sahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Kalian tuh janganlah bela-bela orang jahat. Kalian janganlah suka bela ke para koruptor. Itu aja sih, terima kasih. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kasus yang saat ini dihadapi oleh Hasto Kristianto, Sekjen Partai PD Perjuangan. Dan setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.